Shalom Bapak Ibu. Puji syukur pada Tuhan yang memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus dari sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing yang mengantar kita dalam ibadah ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita sambut dengan nafiri rohani nomor 4. Allah telah hadir di sini. Jemaat yang terkasih, begini hukum Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya,
serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Di hadapan-Mu yang Maha Suci, kami menyadari diri kami tak layak untuk mendekati Engkau yang tak berdosa. Ampuni kami dengan segala pemberontakan kami. Banyak hal kami telah mengecewakan Engkau. Bahkan dalam niat baik sekalipun selalu terselip kerapuhan dan kerentanan. Ya Bapa, tolonglah kami, sehingga kami mendapatkan pemulihan yang membuat hidup kami bisa berubah dan berani mengambil langkah-langkah perubahan sesuai yang Engkau kehendaki. Ampuni kami jika lewat pikiran dan tutur kata serta sikap kami banyak yang mengecewakan hati Tuhan. Ampuni kami jika orang-orang yang ada di sekeliling kami yang harusnya kami rangkul dengan kasih, justru kami memberikan luka pahit yang susah untuk disembuhkan. Bapa, anugerah-Mu kami mohon untuk mengubahkan hidup kami dan memperdamaikan kami dengan siapapun yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk berani mengambil sikap yang terbaik, yang penuh hikmat dan bijaksana di dalam kehendak Allah. Dan saat ini kami telah mengaku jujur di hadapan Tuhan. Berkenanlah mengampuni kami, ya Bapa Maha Kasih. Amin. Bagi jemaat yang telah mengaku dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21, berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita saling memberikan damai kepada satu dengan yang lain sebagai tanda kita telah diperdamaikan oleh Allah dan sesama. Kita nyanyikan syukur Nafiri Rohani 38, Ada Damai Dalam Jiwaku. Nafiri Rohani 34 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Puji
dipersilakan duduk. Kiranya Allah yang Maha Kasih menaruh damai yang sungguh di dalam hati kita, sehingga dalam pembawaan kita, dalam penghayatan hidup kita pun kita mencerminkan damai dalam relasi kita dengan sesama. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang saat ini ke hadapan-Mu yang Maha Suci. Kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Sabda-Mu akan disampaikan, diwartakan. Biarlah kuasa hikmat dari sabda-Mu itu yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Hamba-Mu yang terbatas dan semua jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing dimampukan untuk memahami kebenaran-Mu, kebenaran yang sungguh bersumber dari-Mu, sehingga mereka pun dihidupkan dalam kerohanian, diberikan semangat dalam menghadapi kenyataan hidup, meskipun hidup ini berhadapan dengan segala macam rasa yang hadir. Bapa, tolonglah kami di sepanjang waktu yang ada di hadapan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menopang kami dengan kuasa-Mu. Dan firman-Mu yang ditaburkan dapat mengambil bagian di dalam hidup dan menjadi pusat hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 96. Mazmur 96 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13 berkata demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keanggungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersorak dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dengan setia dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita beribadah
hari ini, hari Minggu tepat tanggal 2 Mei 2021, berharap kita semua dalam keadaan sehat meskipun pandemik masih dalam proses untuk bisa diatasi sekarang ini dengan vaksin yang sudah mulai digelar oleh pemerintah. Bapak Ibu, pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam satu sorotan tema, hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Jemaat sekalian, keselamatan dapat diartikan juga dengan kebebasan. Ketika kita sampai dalam sebuah tempat, setelah melakukan perjalanan jauh, biasanya kita disapa dengan tulisan-tulisan, "Selamat, Anda memasuki bla 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 bla. Selamat memasuki wilayah ini," gitulah ya. Ada unsur yang menegaskan bahwa kita sudah bebas dari perjalanan jauh dan memasuki sebuah kawasan yang baru. Nah, di dalam tema kita hari ini berbicara bahwa hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Juga dapat diartikan bahwa hanya di dalam Tuhan ada pembebasan. Kalau kita berbicara tentang pembebasan, maka kita bertanya, kita bebas dari apa sebenarnya? Indonesia sudah merdeka tahun 45. Jadi kita bebas dari mana? Berbicara dengan konteks Israel, maka mereka diingatkan kembali karya Tuhan tentang pembebasan mereka dari Mesir. Mereka mengalami pembebasan di mana Allah yang selalu bersama dengan mereka sehingga mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Itu adalah sebuah peristiwa sejarah bagi mereka yang bagi orang Israel tidak bisa dilupakan. Artinya ketika mereka selamat dari pembuangan itu, mereka bebas dari cengkeraman kuasa politik yang merusak. Mereka bebas dari cengkeraman orang-orang yang ingin menghantar mereka dan menempatkan mereka sebagai manusia yang tidak seutuhnya. Dan kisah ini diulang terus oleh bangsa Israel dalam penuturan-penuturan mereka, dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka, bahkan berulang kali peristiwa besar ini tercatat di dalam Alkitab. Saudara, pembebasan yang terjadi dari cengkeraman kuasa yang merusak itu sesungguhnya diceritakan oleh Alkitab bukan hanya pembebasan dari cengkeraman kuasa politik yang menjajah dan merusak kehidupan manusia sehingga tidak menjadi manusia yang seutuhnya. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan keselamatan manusia yang membebaskan mereka dari cengkeraman kuasa dosa. Kuasa dosa itu telah hadir di dalam dunia. Ia bergerak, ia berkuasa untuk membuat manusia jatuh di dalamnya. Dan akibat cengkeraman kuasa dosa itu, manusia tidak lagi menghidupi kehidupannya yang utuh, yang bisa bersekutu dengan Allah, yang bisa harmonis dengan Allah, tapi dia berada di dalam bayang-bayang ketakutan. Saudara-saudara, ini ciri-ciri orang berdosa yang belum mengaku dosa, dibayang-bayangin dengan ketakutan. Itu artinya belum berdamai dengan kuasa dosa yang mencengkeram kehidupan. Maka ketika tema kita berbicara bahwa Allah adalah Tuhan keselamatan, di dalamnya ada keselamatan, mengingatkan kita perbuatan-perbuatan Allah yang membebaskan kita dari cengkeraman kuasa yang merusak, bukan hanya di dalam pengalaman sehari-hari kita, ya bebas dari kelaparan, yang bebas dari kuasa politik, ya bebas dari orang jahat, ya bebas dari pengkhianatan, tetapi bukan hanya itu. Allah mengingatkan kita bahwa keselamatan yang disediakan bagi kita bukan hanya berlangsung sekarang, tetapi nanti sampai pada kekekalan ia telah menyediakan dirinya sebagai penyelamat yang membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah, Bapak Ibu, keyakinan ini seharusnya menjadi sebuah militan yang kita miliki. Semakin meleburnya kebudayaan sekarang ini, kita sudah mulai luntur untuk memahami bahwa aku ini adalah orang yang diselamatkan. Aku cukup berharga
Dan keselamatan yang saya terima itu anugerah dan tidak bisa dibayar saking mahalnya. Allah sendiri yang mau berinisiatif untuk datang ke dalam dunia. Allah sendiri yang bersedia memberikan dirinya menanggung hukuman manusia yang sebenarnya layak untuk dihukum dan tidak layak untuk dikasihi sebenarnya. Di sini kita bisa mendapatkan satu gambar diri yang seharusnya membuat kita militan dalam menceritakan hal demikian kepada sesama kita, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan lain. Sama seperti Israel, ketika mereka balik dari pembuangan lalu tinggal di Israel, mereka berhadapan dengan ilah-ilah lain yang mengelilingi mereka, yang tidak kalah menggiurkan. Mereka menggambarkan dirinya sebagai bangsa yang telah mengalami banyak kekalahan. Dan mereka mulai berpikir, apakah Allah bisa kita menghadap mereka Allah-Allah lain yang ada di sekeliling itu? Tawaran untuk menyembah kepada Allah lain yang hampa itu menjadi menggiurkan di saat-saat mereka berada dalam kegamangan. Ya Bapak Ibu, ketika kita berada dalam gamang, masih susah untuk menentukan pilihan, masih banyak pertimbangan di atas pikiran kita, maka saat-saat itu sebenarnya kita menjadi rentan untuk memilih yang terbaik. Maka dari itu ketika kita masih rentan, masih gamang, jangan membuat keputusan-keputusan permanen, karena itu akan membuat kita menjadi fatal ke depannya. Nah, orang-orang Israel ini sedang berada dalam kegamangan. Di satu sisi mereka tahu kebenaran bahwa Allah telah berbuat baik, Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan, Allah telah membebaskan mereka dari pembuangan meskipun melalui pengalaman yang sulit. Tapi di sisi lain ada menggiurkan juga di sekeliling. Sama berat pilihannya Bapak Ibu ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang begitu-begitu menggiurkan. Tetapi kita juga diperhadapkan dengan kebenaran. Memilih kebenaran dan memilih menjadi orang benar di tengah-tengah segala pilihan yang menggiurkan itu menimbulkan gejolak emosi yang akan menghantar kita pada kegamangan. Gamang. Kalau saya memilih ini, berat resikonya. Oleh karena itu pemazmur menyadari kehidupan bangsa Israel yang sudah mulai gamang. Pemazmur mulai melihat bahwa ada sebuah keadaan yang bisa saja mendorong Israel untuk memilih percaya kepada ilah-ilah lain. Karena itu pemazmur mulai menggemakan semangat. Dia berkata, nyanyikanlah, mari menyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ia menempatkan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa. Tidak ada alasan lain untuk tidak menyembah kepadanya. Allah yang memberikan keselamatan. Dia mengingatkan kembali memori-memori bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita dalam perjalanan kehidupan ini ketika kita tertarik untuk hal-hal yang tidak benar, maka salah satu langkah awal yang kita lakukan adalah turning point. Mengingat kembali ketika aku berjumpa pertama kali dengan Tuhan, rasanya seperti apa? Bukan berarti orang-orang yang ada di dalam tokoh-tokoh Alkitab, mereka tidak pernah gagal. Bahkan orang beriman, bapak orang percaya, bapak orang beriman yang dikatakan Abraham, pernah mengalami kegagalan. Tetapi apa yang dia lakukan setelah mengalami kegagalan? Orang yang membiarkan dirinya dijajah dan dicengkram dosa, dia mencintai dosa itu. Tapi orang yang tidak membiarkan dirinya dicengkram oleh dosa, dia melakukan turning point. Dia mereview kembali hidup saya ketika berjumpa dengan Tuhan. Ketika aku membuat komitmen, aku memilih Kristus. Ketika aku memilih bahwa Kristuslah panduan hidupku dan keluarga, saat itu menjadi teringatlah memori bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu,
ada salah satu pasangan yang pernah hampir bercerai. Wah, biasa kalau bercerai kan menuturkan dari pihaknya dia selalu benar. Tidak ada yang nggak benar. Coba aja kalau orang lagi berantem, satu pihak semua benar di dia, satu pihak dia juga merasa benar. Kita tinggal yang mendengarkan, jadi yang benar yang mana, gitu kan ya. Tapi saya nggak mau berurusan dengan kebenaran-kebenaran mereka, karena di sana terlalu banyak subjektif yang bercampur, terlalu banyak ego yang mencampuri tuturan kebenaran itu. Maka suatu saat saya mencoba pelan-pelan untuk mereview kembali pernikahan mereka. Waktu itu berjumpa seperti apa? Apa kenangan paling indah? Kenapa engkau memilih dia? Kalau udah begitu, waktu pertama apa nggak pernah kepikir kalau dia orangnya modelnya kayak begitu? Manusia itu kayak bawang ya Bapak Ibu. Semakin dikupas semakin ada bagian di dalamnya. Jangan terkaget-kaget kenapa istri saya punya tabiat yang kayak begini, kenapa suami saya punya hal-hal yang saya tidak mengerti dari dulu. Memang begitu, manusia itu kayak bawang. Semakin dikupas semakin ada bagian terdalam. Makanya hari ini saya mengenal pasangan saya begini orangnya, besok ada pengalaman baru lagi bersama dengan dia. Maka ketika Israel dipanggil untuk menyanyikan pujian, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikan keselamatan, menyanyikan keadilan Allah, dia sengaja membuat bangsa ini menjadi mengingat memori terindah bersama dengan Tuhan. Mengingat memori, ada turning point untuk dilakukan apa sih yang terjadi. Mencoba menjernihkan pikiran yang sudah bercampur emosi. Mencoba menjernihkan pikiran yang sudah bercampur dengan nafsu. Ya. Jadi dalam segala sesuatu memang kita harus lebih banyak koreksi. Karena di dalam keputusan, di dalam segala sesuatu yang kita pilih, mungkin saja kita dipenuhi dengan emosi sehingga memutuskan hal itu, ya emosi yang bermain. Pikiran tersingkirkan. Maka ketika itu mengatakan, mari bernyanyi, mari mengingat kembali perbuatan Tuhan, mari mengingat menuturkan kembali memori bersama dengan Tuhan. Bukankah Allah itu baik? Dia mengajak bahwa kita menyanyi bukan hanya sekedar bernyanyi, kita menyanyikan lagu baru buat Tuhan. Wah, kalau bukan komposer, kalau bukan pengarang lagu, nggak bisa nyanyi dong Bu ya. Bukan begitu maksud pemazmur. Lagu baru yang dimaksud adalah dia mempercayai bahwa setiap hari bersama Tuhan itu selalu ada pengalaman yang baru dengan dia. Sama seperti kita dengan pasangan tadi, udah bertahun-tahun masih ada aja yang baru yang dia hadirkan. Maka ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita merasakan bahwa ada hal-hal baru yang saya mengerti tentang Tuhan. Dia membukakan hikmatnya, dia membukakan rahasianya secara pelan-pelan sehingga kita mengerti bahwa ada rahasia yang mulia dari dia. Dan itu adalah pengalaman-pengalaman baru. Ketika saya datang dari rumah sampai di tempat ini, itu pun pengalaman baru. Kenapa? Saya merasakan bahwa Tuhan hadir di sana. Dan kalau kita menghayati semua pengalaman itu bersama dengan Tuhan, bahwa kita tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan, betapa besarnya keagungannya. Jadi Bapak Ibu, banyak hal di dalam kehidupan kita tidak merasakan kuasa kasih Allah karena kita terlalu banyak menggerutu, kita terlalu banyak menuntut, dan itu memicu memori kita hanya hal-hal negatif terus. Antara pikiran dengan mulut kita itu jaraknya sangat dekat. Ketika kita menggerutu, maka akan mempengaruhi pola pikir kita. Pikiran juga kita akan mempengaruhi tutur kata kita. Maka ketika kita mengeluh terus, seolah-olah kita tidak mampu lagi menghargai setiap pemberian Tuhan. Semua hal-hal yang baik yang kita terima menjadi tertutup. Oleh apa? Gerutu kita.
Ada banyak hal yang dia berikan itu menjadi tertutup. Kalau kita sudah emosi sama orang lain, kalau emosi yang dikedepankan, semua orang lain itu nggak ada yang baik sama sekali. Ini kita harus review di dalam diri kita. Ketika saya sudah menempatkan orang ini, saya nggak suka, maka percayalah, semua hal yang baik yang dilakukannya menjadi tertutup. Yang ada di pikiran kita terus yang tidak baik, sehingga ke suatu saat terus kita ambil keputusan orang itu memang tidak baik. Dalam hubungan kita dengan Tuhan pun demikian. Ketika kita merasakan hanya gerutu yang kita keluarkan, hanya tuntutan kepada Tuhan yang kita keluarkan, maka suatu saat kita sampai pada suatu titik, Tuhan itu tidak baik. Maka pilihan tawaran-tawaran lain yang menggiurkan tadi menjadi pilihan terbaik. Padahal menurut pemazmur itu hampa, kosong, dan semu. Sesaat dia memberikan kenikmatan, selebihnya dia memberi siksaan. Maka jangan tukar hal-hal yang berharga dengan hal-hal yang semu. Sesaat dia memberikan kebahagiaan semu, setelahnya kita menderita. Dia menyita pemikiran kita, dia menjajah kita. Maka dia berkata kepada orang-orang yang ada sekeliling kita, hayati, turning point, lakukan memori bersama dengan Tuhan, dan hayati setiap perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Di sana kita bisa merasakan bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja. Bersyukur, kata pemazmur. Bersyukur itu, Bapak Ibu, adalah memaknai setiap pengalaman bersama dengan Tuhan itu adalah sebagai hal yang baik. Dan ketika kita sudah tidak mampu bersyukur, kita tidak memaknai apa-apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita selalu menuntut yang lain udah punya mobil, Tuhan, saya juga harus punya mobil sebenarnya, baru saya bisa bersyukur. Suatu saat dia memberikan kita mobil, kita berkata Mercedes. Soalnya kita ngelihat yang lain kan Mercedes. Tuhan, saya mau Mercedes. Akhirnya yang lain tadi yang menjadi doa kita serabaikan. Padahal itu doa kita loh sebelumnya untuk meminta mobil. Dia ngelihat yang lain lagi pakai Mercedes, dia berdoa lagi, Mercedes Tuhan mereknya. Yang ada di depan dia seolah nggak berharga. Padahal itu hasil doa. Dia sudah punya Mercedes. Dia bilang kapal terbang. Yang lain kan itu jet pribadi. Kalau terbang kan cepet. Jadi Mercedes tadi udah nggak berguna di pikirannya. Yang ada di pikirannya adalah jet pribadi. Dan ketika jet pribadi masih belum datang, dia terus memohon dan seolah-olah Tuhan nggak menjawab doanya. Tuntutan manusia nggak ada klimaksnya, nggak sampai pada titik puncaknya, selalu ada. Kalau nanti dia sudah beli jet pribadi, dia mungkin bisa membeli dunia, ya. Bagi orang-orang tertentu mungkin bisa membeli gereja. Udah begitu bisa membeli apa lagi? Bahkan mungkin bisa membeli Tuhan. Dia pikir Tuhan juga bisa dibeli dengan uangnya. Jadi ketika Israel pemazmur mengajak semua Israel untuk bernyanyi, dia menyadari bahwa ada yang dilakukan oleh Tuhan yang tidak tertutup oleh emosi semata. Tetapi nyanyian Israel bukan hanya nyanyian sembarangan yang anak-anak muda nyanyikan tanpa makna, bahkan menyeret kepada makna-makna yang sedikit menggelitik pemikiran kita. Tuh kadang-kadang kalau saya lelaki buaya darat gitu ya, saya pikir terus yang disampaikan apa? Ya mungkin sih sindiran, ada maknanya lah, sindiran kepada lelaki yang buaya darat gitu. Tapi apakah semua orang memaknai seperti itu, bahwa lelaki buaya darat lalu maknanya adalah jangan menjadi buaya darat? Belum tentu juga. Mungkin saja ada orang yang memaknai bahwa lelaki memang harus menjadi buaya darat. Saya percaya lagu itu sebenarnya sindiran buat lelaki-lelaki buaya darat. Kalau lelaki-lelaki yang ada di Kartini ini lelaki-lelaki sejati yang memang taat kepada Tuhan. Tapi maknanya belum tentu ditangkap seperti itu. Maka pemazmur mengajak semua jemaat, semua bangsa Israel untuk menyanyi dengan materi yang baik.
Materi tentang apa? Tentang Allah saja. Tentang Allah yang baik, tentang Allah yang menyelamatkan, tentang Allah yang membebaskan, tentang Allah yang menjadi raja, tentang Allah yang menghadirkan segala kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Suara saya nggak bagus, Bu. Emang sih kalau kita menyanyi itu kan ada memang suara-suara kayak Ibu Elizabeth nih, ya suaranya merdu kedengarannya ya, dan beberapa jemaat-jemaat lain yang memang memiliki talenta yang diberikan Tuhan untuk menyanyi. Tapi esensi yang lebih dalam daripada itu, bagaimana kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan itu bisa dengan nada. Lebih daripada itu adalah melibatkan hati yang sesungguhnya. Maka kualitas nyanyian kita sebenarnya bukan hanya bergantung dari nada alusnya. Memang itu bagus, enak juga didengar, nggak bisa berpura-pura kita kalau udah ada yang nyanyi bagus, kita tenang. Tapi lebih dalam daripada itu, kita bisa menangkap aura seseorang yang menyanyikan itu benar-benar dari dalam hati. Nggak tahu Bapak Ibu ya, kalau seseorang nyanyi gitu ya, lempeng aja gitu, pokoknya udah hafal lah syairnya. Dengan orang-orang yang benar-benar menghayati berbeda kan? Powernya, dia menceritakan pengalaman hidup, dia menceritakan perasaannya. Maka kualitas nyanyian itu ketika itu muncul dari hati dan keyakinan bahwa Allah memang baik. Dan bukan hanya dengan nada, kita bisa menyampaikan pesan itu kepada orang lain yang ada di sekeliling kita lewat sikap dan perbuatan. Itu nyanyian baru kita. Bapak Ibu yang terkasih, nyanyian baru itu tidak hampa, tidak kosong akan makna. Nyanyian tentang keselamatan yang dari Allah yang membebaskan dari dunia adalah bertujuan untuk menceritakan Allah kepada dunia, agar semua bumi ini bersujud kepadanya, agar semua yang menyembah-nyembah Allah-Allah lain yang kecil-kecil dan semua itu menyembah kepada Tuhan yang benar. Maka dalam hidup kita, agar semua orang yang tergiur dengan hal-hal yang semua itu kembali ke jalan yang benar, kita mencoba menceritakan dengan penuh keyakinan dari hati yang dalam bahwa Allah itu baik. Tetapi bagaimana kita bisa menceritakan itu kalau kita sendiri tidak mengalaminya? Kalau kita sendiri masih ragu-ragu? Maka harus ada keyakinan di dalam diri kita untuk bercerita dengan benar kepada dunia dan membawa mereka datang kepada Allah. Bapak Ibu, waktu-waktu hidup kita ini adalah waktu-waktu di mana kita bercakap-cakap kan. Dan kita bercakap-cakap lebih banyak itu kepada siapa sebenarnya? Siapa yang lebih banyak bercakap-cakap dengan kita? Diri sendiri. Setiap hari barangkali bercakap-cakap dengan Ibu Elizabeth ada batasnya. Tapi setiap hari ketika saya berangkat dari rumah, bahkan sampai di sini, ini pikiran saya sedang bercakap-cakap dengan diri saya. Saya bercakap-cakap tentang semua hal. Dan ketika aku mempercakapkan dengan diri saya hal-hal yang baik tentang Tuhan, saat itu akan mendominasi pikiran saya bahwa Tuhan memang baik. Maka ketika aku banyak waktu untuk mempercakapkan kebaikan Allah pada diriku, maka kualitas percakapan diriku itu akan mempengaruhi kualitas berita saya kepada dunia. Saudara, artinya untuk menyanyikan keselamatan dari Tuhan, kita harus hayati dulu. Kita harus banyak refleksi, harus menghayati dan memunculkan sebuah keputusan yang benar-benar bersumber dari hati bahwa memang Tuhan baik dalam hidupku. Ketika kita banyak yang mengambil alih percakapan kita dan mempercakapkan terhadap diri kita tentang hal yang negatif. Oh, di sana di bar ada kesempatan untuk bisa menikmati sesaat.
Itu percakapan juga kan terhadap diri saya. Maka saya harus counter dengan percakapan yang baik terhadap diriku. Maka oleh karena itu, itulah gunanya bertumbuh. Kenapa? Karena akan membantu saya mempercakapkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itulah gunanya kita mendekat kepada firman Tuhan. Itulah gunanya kita bersekutu dengan persekutuan iman. Mempercakapkan, menolong kita untuk mempercakapkan pada diri kita tentang Allah yang baik. Sehingga kita hadir di tengah-tengah dunia menceritakan tentang yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hasil percakapan kita kegaduhan. Habis berantem, kegaduhan. Terus yang kita ceritakan kepada dunia apa? Termasuk di dalam gereja. Kalau yang kita percakapkan di sini adalah kegaduhan, maka apa yang kita ceritakan di dalam dunia? Dari diri kita sendiri menceritakan kegaduhan, atau kita menceritakan tentang Allah yang baik? Maka mulailah dari diri, lalu melebar ke keluarga, meluas kepada gereja, karena keluarga itu adalah gereja paling kecil. Kalau produk keluarganya baik, gerejanya akan baik Bapak Ibu. Mulailah dari diri sendiri untuk mempercakapkan bahwa Tuhan baik. Mari kita menghimpun keyakinan di sana. Lalu mulai dari keluarga, meluas kepada keluarga, meluas kepada gereja. Mari mempercakapkan yang baik. Meluas kepada dunia. Masalahnya dari diri kita belum beres, keluarga, gereja, kita udah cepat-cepat masuk ke dalam dunia. Yang ada di sana kegaduhan. Maka ketika kita diundang oleh pemazmur bersama dengan seluruh orang percaya di dunia ini untuk menceritakan dan menyanyikan keselamatan Tuhan, hal yang pertama yang kita lalui adalah membenahi hidup kita. Hal pertama yang tidak boleh tidak adalah membenahi hati kita. Setiap kali kita terlibat bersentuhan dengan orang lain, setiap kali kita terlibat di dalam pelayanan, setiap kali kita masuk di dalam kelompok tertentu, kita berdoa dulu. Makanya kenapa kalau kita ibadah, kita berdoa dulu. Apa-apa yang kita lakukan, kita berdoa dulu. Itu bukan hanya simbol Bapak Ibu. Ya rutinlah udah tata gereja bicara begitu, ya memang begitu aja kita lakukan. Tapi sebenarnya itu adalah persiapan untuk membenahi diri saya dan kelompok yang bersedia untuk melayani ini, agar yang diberitakan, disiarkan, dinyanyikan itu dan menyampaikan pesan yang benar-benar berkualitas. Jadi kita jangan terjebak pada sebuah rutinitas. Ayo sebelum ibadah kita berdoa. Belum lagi, siapa yang mendoa? Kamu lah. Oh kamu lah. Siapa aja lah yang mengalah gitu. Seolah-olah lepas dari makna. Maknanya bagaimana saya di hadapan Tuhan benar-benar mengucap syukur saya melayani dan mempersiapkan hati saya benar-benar hati yang melayani. Bapak Ibu yang terkasih, menyanyikan bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan saja. Syarat utamanya adalah membenahi diri dan hati kita. Kehadiran aku di sini benar-benar menyaksikan kebaikan Tuhan atau hanya sekedar troublemaker? Benar-benar menyaksikan Allah yang baik atau hanya sekedar kegaduhan yang saya produksi? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu banyak alasan untuk mengatakan Allah keselamatan kita yang membebaskan dari kuasa apapun. Ada banyak memang pengalaman-pengalaman pahit kita yang sering menyeret kita untuk mengatakan Tuhan tidak baik. Tapi Bapak Ibu, di tengah-tengah tidak baik pun Allah bekerja untuk mendatangkan yang baik. Hari ini mungkin kita tidak tahu bagaimana Dia mengendalikannya pada arah yang baik. Hari ini mungkin mata kita tertutup untuk melihat itu. Tidak mengapa. Karena memang kita manusia yang terbatas untuk melihat rencana Allah jauh ke depan. Maka
Maka dari itu setiap kita menghadapi kenyataan pahit yang menyeret kita untuk mengatakan Tuhan tidak baik, setiap kita mengalami kenyataan pahit itu, doa kita bukan hanya bebaskanlah saya dari pergumulan ini, susah sekali, sulit sekali, tapi kita berdoa, Tuhan mampukan saya untuk melihat yang baik di tengah-tengah yang buruk sekalipun. Sulit secara ekonomi, sulit dengan hubungan kita yang tidak harmonis, sulit dengan keadaan-keadaan yang dimana saat ini pekerjaan banyak hilang. Mari kita belajar untuk berdoa. Tuhan, saya berdoa sekarang, mampukan saya untuk melihat sisi baik dari hal yang buruk, yang saya anggap buruk, sehingga aku tetap membicarakan tentang Allah yang baik dalam hidup saya. Sehingga aku tetap berpegang bahwa Tuhan adalah keselamatanku yang membebaskanku dari cengkraman kuasa yang rusak. Sehingga aku pun menceritakan kepada dunia, karena itu hasil pergumulan, perenungan, dan penghayatan saya tentang Allah. Tuhan kiranya memberkati kita, semakin menghayati bahwa ada Allah yang mengendalikan situasi dunia yang semeraut saat ini. Amin. Tiba saatnya kita untuk melakukan pengakuan iman. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dan hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Penegasan warta, Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, pengurus, majelis, dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Khusus di Hatigea dari Gereja Kristus Kartini, dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja, diadakan Minggu pukul 4 sore dipimpin oleh Ibu Suryatigo. Kegiatan kategorial sekolah minggu diadakan Minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Trisia Kusnoto dengan topik Yesus pokok anggur yang benar, terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Persekutuan wanita diadakan setiap hari Sabtu pertama setiap bulannya.
Untuk kegiatan katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 WIB. Persekutuan Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19.30 dengan tema Berakar dalam Kristus. Dipimpin oleh Pendeta Stanley Cahyadi dari GKI Nederland. Dan bersama ini kami informasikan juga bahwa Persekutuan Alkitab pada hari Kamis 29 April dihadiri oleh 12 orang. Ibadah onsite. Ibadah onsite telah terbuka secara terbatas sesuai prokes yang berlaku. Bagi jemaat yang rindu beribadah di gereja diundang untuk hadir. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera selalu dalam Yesus Kristus. Untuk laporan persembahan Minggu 25 April 2021, total penerimaan persembahan syukur sebesar 2.395.000. Untuk ruang tolong menolong, bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya, dapat menghubungi Ibu Gea melalui telepon ataupun WhatsApp. Ibadah Minggu 9 Mei 2021 dengan tema Tergerakkah kita ketika digerakkan Allah, dilayani oleh Pendeta Jubut Koroh dari Gereja Kristus Bogor. Demikianlah penegasan warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang ingin saya bacakan. Saya meminta kita semua untuk terlibat mendoakannya. Kita berdoa untuk kelangsungan ibadah di Gereja Kristus Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, agar berjalan dengan baik. Kita berdoa setiap jemaat yang menghadapi kesulitan ekonomi saat ini, juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan juga masalah-masalah lain yang mereka hadapi bisa ditolong dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, Ibu Sudibyo, Ibu Saudara Felis, dan beberapa nama lain yang kita kenal dalam relasi kita satu dengan yang lain. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita agar bisa terus dipimpin dan dikendalikan oleh Allah. Dan kita juga berdoa untuk proses pemendetaan hamba Tuhan di tempat ini agar seturut dengan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kita berdoa sejenak untuk pokok-pokok doa ini. Nanti saya akan tutup dalam doa. Jemaatmu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, telah memohon kepadamu dengan tulus, memohon dengan sesadar-sadarnya bahwa pertolongan kami hanya bersumber dari Allah. Dengarkanlah permohonan kami ya Bapa, sehingga kami tetap mengedepankan harapan kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi dan dalam menghadapi setiap permasalahan yang seharusnya kami hadapi. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Walau di tengah situasi yang sulit saat ini, persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar. Persembahan bisa juga disampaikan dengan cara mengumpulkan dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja, atau menyerahkannya saat ibadah sudah dimulai. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan yang diambil dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2, Ku beri persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Bapa, pada saat kini kami memberikan persembahan kami di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan, supaya di dalam tempat ini ya Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang boleh kami jalankan. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami kumpulkan ini boleh menjadi alat untuk menyebarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk menyebarkan kasih-Mu, untuk menyebarkan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat kepada pengelola dan kami semua yang melayani di tempat ini ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan semua pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan sebaik-baiknya melalui persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-Mu. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, dan biarlah ya Tuhan, kami boleh sejahtera senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Pelangi kasih. Pada waktu yang tepat.
Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah pribadi. Ibadah selesai, saat teduh.